mengklasifikasikan makhluk hidup. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri protista? Ayo kita mengenal tentang karakteristik dan ciri-ciri umum protista. Protista merupakan salah satu organisme yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan organisme yang bersifat multiseluler maupun uniseluler. Yang kedua adalah bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang ketiga, dia memiliki dinding sel maupun tidak memiliki dinding sel. Cara hidup dapat dilakukan dengan heterotrof maupun autotrof, bersifat aerob maupun anaerob, hidup bebas atau bersimbiosis, dan reproduksi dapat dilakukan secara seksual dengan konjugasi maupun aseksual dengan pembelahan biner. Berdasarkan sifatnya, protista terbagi menjadi 3 kelompok, yakni protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, serta protista mirip jamur. Tapi pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas materi tentang protozoa atau protista mirip hewan. Protozoa merupakan sebuah organisme yang bersifat seluler dalam ukuran yang mikroskopis. Protista mirip hewan tersebut ialah protista yang dapat mereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Selain dapat berkembang biak, hewan tersebut bisa bergerak secara aktif. Nah, klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya terbagi menjadi 4 filum, yakni Lysopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Lysopoda merupakan protozoa yang dapat bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Lysopoda memiliki struktur tubuh sebagai berikut. Bentuk tubuhnya tidak tetap. Bagian luar tubuhnya adalah membran sel yang berfungsi sebagai pelindung isi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai reseptor terhadap rangsangan. Di dalam membran sel, terdapat sitoplasma yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu ektoplasma di bagian luar dan endoplasma di bagian dalam. Ektoplasma lebih pekat daripada endoplasma. Di dalam sitoplasma, terdapat organel-organel sel seperti inti sel, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan beberapa organel sel lainnya. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam sel dan sebagai alat ekskresi. Contoh dari Lysopoda antara lain amoeba, actinopoda, dan foraminifera. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak menggunakan silia atau disebut juga dengan rambut getar. Permukaan tubuh ditutupi oleh silia, baik secara merata di tempat-tempat tertentu. Panjang silia sekitar 2-20 mikrometer dengan diameter kurang lebih dari 0,25 mikrometer. Jumlah silia mencapai ribuan. Fungsi silia itu adalah untuk bergerak, meluncur, berenang, atau membantu menangkap makanan dan memasukkannya ke dalam sitoplasma. Ciliata memiliki organel sel seperti inti sel, mitokondria, ribosom, lisosom, vakuola makanan, dan juga vakuola kontraktil. Protozoa ini juga memiliki 2 buah inti sel, yakni mikronukleus dan makronukleus. Untuk mikronukleus berfungsi sebagai alat reproduksi seksual secara konjugasi. Selain ciri tersebut, Ciliata juga memiliki bentuk tubuh bervariasi seperti bentuk sandal, trompet, lonceng, ataupun oval. Bentuk-bentuk tubuh ini akan tetap karena memiliki pelikel. Bentuk tubuhnya bisa dilihat ya, ada agineto, coleps, didinium, bursaria, paramecium, stylonychia, stentor, vorticella, colpoda, serta prorodon.
Flagellata merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel. Ciri-ciri flagellata adalah sebagai berikut. Struktur tubuh Zoflagellata, bentuk tubuhnya mirip dengan sel leher foraminifera, memiliki flagella yang berfungsi sebagai alat gerak dan menghasilkan aliran air ke dalam tubuhnya. Dia juga memiliki kinetoplas yang berfungsi menyimpan DNA ekstranukleus. Habitat Zoflagellata sebagian besar hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Untuk yang hidup bebas, habitatnya di air laut, air tawar, soliter, atau berkoloni, dan ada juga yang membentuk simbiosis dengan organisme lainnya. Cara bereproduksi Zoflagellata ada dua, yakni secara aseksual dengan cara pembelahan biner membujur. Dalam proses pembelahan, hanya sel dan inti sel yang membelah, sedangkan flagella tidak ikut membelah. Flagella baru akan tumbuh pada anak sel hasil pembelahan. Sementara itu, untuk reproduksi seksualnya, Zoflagellata belum diketahui. Contoh dari film flagellata antara lain Trypanosoma evansi, Trypanosoma gambiens, serta Trichomonas vaginalis. Sporozoa merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Sporozoa ini memiliki bentuk tubuh seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Struktur sporozoa sebagai berikut. Bentuk tubuh bulat panjang atau oval, tidak memiliki alat gerak seperti pada protozoa lainnya, tetapi dapat berpindah dari jaringan satu ke jaringan lain dalam tubuh inang melalui aliran darah. Memiliki sebuah nukleus tanpa vakuola kontraktil. Dapat membentuk kista berdinding tebal saat berada di dalam usus vektor. Seluruh anggota sporozoa hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan seperti burung, reptil, dan rodentia. Sporozoa masuk ke dalam tubuh inang melalui perantara. Contohnya, Plasmodium penyebab penyakit malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Setiap makhluk hidup yang diciptakan akan memiliki peranannya dalam kehidupan. Lalu, apakah peranan protozoa? Protozoa memiliki peranan yang menguntungkan dan juga peranan yang merugikan. Contoh peranan yang menguntungkan yakni ada foraminifera, rangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut dan membentuk tanah Globigernia yang berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Selanjutnya ada radiolaria. Hidup di dasar perairan akan membentuk tanah radiolarian. Tanah ini mengandung zat gersik yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Contoh protozoa yang merugikan antara lain Entamoeba gingivalis yang merupakan Rhizopoda parasit dalam tubuh manusia. Organisme ini akan menyebabkan kerusakan gigi dan gusi atau yang disebut dengan penyakit gingivitis. Jadi gimana? Sudah paham kan apa yang disebut dengan protista? Ya, protista berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah protista mirip hewan atau yang dikenal dengan protozoa. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau yang dikenal dengan alga. Dan yang terakhir adalah protista mirip jamur. Protozoa sendiri terbagi lagi menjadi 4 filum, yakni yang pertama adalah Flagellata, ada Rhizopoda, Ciliata, dan juga Sporozoa. Dari keempat film tersebut memiliki peran masing-masing, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi kehidupan makhluk di bumi lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like jika kalian suka. Semoga bermanfaat. Terima kasih.